Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Faika Hasan dengan NIM 23030151118. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Ninda Baiza Maulana dengan NIM 23030151014. Di sini saya sebagai server, bisa dilihat di sini. Jadi di sini ini ada yang lain. Pertama di sini ada import socket. Jadi fungsinya itu adalah itu tuh kayak modul bawaan Python-nya itu. Terus dia tuh digunain untuk komunikasi antar perangkat melalui jaringan kayak LAN ataupun internet. Jadi kita akan sekarang ini kita akan memanfaatkan modul ini tuh untuk membuat server. Jadi selanjutnya di sini ada line 3 sampai line 5 ini ada host. Di sini ada alamat IP lokalnya. Terus di sini ada portnya juga. Jadi host ini tuh kayak alamat IP dari komputer tempat server dijalankan. Nah, biasanya ini menggunakan alamat IP lokal ini agar bisa diakses dari perangkat lain gitu. Jadi di dalam jaringan yang sama. Dan portnya ini tuh kayak pintu masuk, istilahnya kayak buat komunikasi gitu. Jadi port di bawah ini portnya itu kayak port di bawah 1024 ini biasanya sudah digunakan sistem, jadi gunakan di atas 1024. Terus selanjutnya di sini ada kita membuat soket TPC-nya. Selanjutnya di sini ada line 8. Di sini ada membuat soket TPC-nya ini. Soket AF init ini artinya itu menggunakan IPv4. Terus kalau yang soket sock system ini itu artinya itu menggunakan TPC. TPC itu kan protokol komunikasi yang bisa dibilang menjamin data terkirim secara utuh dan berurutan. Terus juga di situ ada lagi sini. Lanjut di sini ada line ke-11. Di sini ada host port ini tuh menghubungkan soket ke alamat IP hostnya, dan portnya ini itu yang telah ditentukan. Jadi jika binnya itu berhasil, berarti servernya itu siap mendengarkan koneksi dari klien. Nah, terus selanjutnya di sini ada selanjutnya di sini ada line 13 s.accept. Jadi itu tuh bakal berhenti sampai ada klien itu yang mencoba buat terhubung. Di sini ada terima koneksi dari klien. Terus habis itu juga ini itu adalah objek koneksinya, itu dipakai buat ngirim dan menerima data. Terus di sini print ini itu adalah alamat IP yang terhubung gitu. Terus juga di sini ada while true. Di sini itu menerima data dari klien yang seperti yang tadi yang 1024 ini. Terus jadi selanjutnya di sini if not data, berarti kayak jika not data itu berarti kliennya itu memutuskan koneksi. Di sini ada consent all. Ini tuh digunakan untuk mengirim balasan gitu ke klien. Terus karena kita tuh menggunakan while connection dan with socket maka saat ngeloop berhenti atau program berakhir itu soketnya itu akan tertutup otomatis. Sekian penjelasan tentang server. Selanjutnya adalah Di running di CMD. Oh iya, sekarang kita akan running di CMD-nya. Sekarang kita buka CMD. Kita ketik py server.py. Kita cek. Oke, ini udah berhasil. Jadi kita tinggal menunggu koneksinya aja. Untuk kliennya aja. Ya, saya Ninda Baiza Maulana sebagai klien. Di sini ada codingan saya. Nah, di sini ada import socket. Baris ini mengimpor modul socket, yaitu pustaka bawaan Python yang digunakan untuk membuat komunikasi jaringan antara klien dan server. Tanpa modul ini kita tidak bisa membuat koneksi TCP atau UDP. Selanjutnya konfigurasi server.
Nah, di sini ada host. Host ini berisi alamat IP server yang menjadi tujuan koneksi kita. Kemudian bagian port adalah nomor port yang digunakan untuk komunikasi. Nilainya itu dipilih antara 1024 sampai 65535. Karena rentang di bawah 1024 itu biasanya digunakan oleh sistem. Kemudian ada membuat soket TCP. Nah, yang bagian soket .af init ini menunjukkan bahwa kita menggunakan IP v4. Yang socket stream ini berarti kita menggunakan protokol TCP yang menjamin pengiriman data secara berurutan dan andal. Penggunaan with di sini membuat soket akan tertutup otomatis setelah blok kode selesai dijalankan. Nah, kemudian S-Connect host port ini digunakan untuk menghubungkan klien ke server berdasarkan alamat IP sebagai host dan nomor port yang di bagian port yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, printf terhubung ini jadi program akan menampilkan pesan konfirmasi di terminal bahwa koneksi ke server. Kemudian pengulangan while true ini membuat perulangan tanpa batas agar klien dapat terus mengirim pesan ke server sampai pengguna memilih untuk keluar. Terus MSG input ini program meminta input dari pengguna. Pengguna dapat mengetik pesan apapun yang ingin dikirim ke server. Kemudian if msg.lower ini, jika pengguna mengetik kata exit, program akan keluar dari loop dan menutup koneksi. Jadi msg lower ini memastikan perintah bekerja walaupun pengguna mengetik dengan huruf besar atau campuran. Terus di bagian line 16 ini mengirimkan pesan ke server atau encode, digunakan untuk mengubah teks menjadi format byte karena komunikasi jaringan hanya bisa dilakukan dalam bentuk data biner. Kemudian yang selanjutnya line 17 data as retriever. Di line 17 ini setelah mengirim pesan, klien akan menunggu balasan dari server. Retrieve 1024 ini berarti menerima data maksimal 1024 bit dalam satu penerimaan. Terakhir di line 18 itu ada printf balasan dari server. Itu data yang diterima dalam bentuk byte kemudian diubah kembali menjadi teks dengan decode lalu ditampilkan di layar sebagai balasan dari server. Oke, kita akan mencobanya. Terminal PY server PY. Kita coba. Oke, sini server sedang berjalan dan menunggu koneksi. Oke. Kemudian di bagian laptop kliennya kita jalankan juga, kita running. Nah, di sini muncul pesannya, ketik pesan atau exit untuk keluar. Misalnya berarti di sini terhubung ke server 196.168.213.17. Nah, di sini juga akan ada tulisan terhubung dengan 192.168.252. Setelah sudah, kita klik aja exit. Oke, sudah. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.